Kembali lagi, pemirsa Pos Online, masih di program Tribun Seri Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos, dan juga narasumber kita yaitu anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan, Habib Banua. Ya. Kita lanjutkan Bib, Ya. perbincangan kita Ya. hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait keberadaan dan fungsi DPD RI. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, cuma bagi masyarakat yang belum paham betul mungkin Bib, apa sih kerja utama DPD RI itu ya, dan mungkin bedanya dari DPR RI, mungkin gimana? Jadi DPD ini kan lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Tujuannya adalah sebagai penyeimbang kamar sebelah, yaitu DPR RI. Jadi niat awalnya seperti itu. Tapi memang fakta empirisnya memang ada hal-hal yang tidak diberikan kewenangan oleh konstitusi kepada DPD RI. Seperti contohnya budgeting. Kalau DPD ini kan hanya sebagai pertimbangan yang diberikan kepada DPR. Kemudian juga fungsi legislasinya bisa mengusulkan rancangan undang-undang seperti undang-undang kepulauan, itu dari DPD RI. Kemudian juga kontrol monitoring juga dilakukan. Jadi perbedaannya hanya budgeting. Nah, kalau di DPR itu kan semua kementerian yang ingin mendapat anggaran, yang ketok palunya DPR. Sedangkan di DPD tidak ada. Jadi sebenarnya lebih seperti itu. Cuman kalau kita bicara tentang legitimasi, kalau menurut kami legitimasi yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada anggota DPD RI itu sangat kuat. Karena baru-baru ini saja satu anggota DPD itu bisa dipilih sampai 5 juta orang. Seperti si Komeng itu kan, betul. Sampai 5 juta orang. Itu legitimasinya luar biasa. Betul. Cuman memang secara de factonya seperti itu, tapi de jure-nya ya tadi ada memang pengurangan kewenangan. Terbatas dibanding DPR masalah RI budgeting ya, tadi ya. Nah, jadi bagi yang memahami DPD RI, kan kita sering juga mendengar para pengamat, masyarakat mengkritisi kok DPD ini seperti nggak ada suaranya. Ya memang satu, kewenangan itu sangat terbatas. Kita tidak ada mitra kerja kita seperti kementerian itu, ya sekedar kita hanya rapat saja. Jadi tidak ada kerjasama, misalnya ada program yang dibawa ke konstituen. Kalau anggota DPR kan dari kementerian kadang diajak untuk misalnya bagi-bagi mesin traktor untuk petani. Nah, itu kita mendampingi kan kayak gitu biasanya. Nah, kalau di DPD memang tidak ada. Tetapi harus kita pahami DPD RI ini sebenarnya niatnya agar tidak ada kesenjangan antara provinsi yang banyak penduduknya dan yang sedikit penduduknya. Kalau kita ketahui bersama, DPR RI itu kan berbasis kepada jumlah penduduk. Betul. Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin banyak kursi DPR-nya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, ketika kepentingan Kalimantan Selatan yang hanya diwakili 11 anggota DPR RI dengan kepentingan provinsi lain yang jumlah penduduknya banyak, kalau kepentingannya sama ya akhirnya bisa kalah itu. Betul. Kalau kita bicara hitung kursi ya. Nah, DPD itu mau jumlah penduduknya banyak, mau sedikit, anggota DPD-nya tetap 4. Jadi ada kesetaraan. Jadi sangat disayangkan kalau ada suara-suara yang mengatakan DPD dibubarkan saja. Justru ketika DPD dibubarkan, Anda akan kembali meninggalkan provinsi penduduknya yang jumlahnya sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita kecewa dengan kinerja lembaga DPD RI, anggota-anggotanya, ya tinggal DPD-nya yang harus dikuatkan. Bukan artinya langsung diamputasi, dihilang. Bukan seperti itu kalau menurut kami. Karena kalau kita bicara jumlah penduduk, ya kapan kita mau kursi kita di DPR banyak? Dengan Jawa Timur saja, Jawa Timur mungkin jumlah kursi DPR-nya 50-an. Kalau kita masih 11. Artinya ini penting untuk kesetaraan daerah. Penting, karena kita tahu keuangan negara ini kan hampir dikelola oleh Pulau Jawa, atau bahasa ADI ini kan Jawa sentris. Karena memang penduduknya banyak. Nah, akhirnya karena kue pembangunan ini sedikit ke daerah lain, akhirnya
pembangunan kita juga terlambat, infrastruktur pendidikan kita, infrastruktur kesehatan kita. Makanya sebenarnya niat pemerintah kita untuk menyeratakan pembangunan dengan memindahkan ibu kota negara itu niatnya baik. Tujuannya supaya tidak lagi tertumpu pembangunan itu di Pulau Jawa. Niatnya baik. Tinggal ini dijaga sama-sama agar niat baik ini betul-betul bisa diaplikasikan di lapangan. Artinya kalau DPD RI dihilangkan, justru daerah-daerah kecil dengan penduduk lebih kecil Kesetaraan menjadi hilang. suaranya akan hilang. Iya, Hilang, kesetaraan makin hilang. Nah, yang benar itu adalah dikuatkan. DPD-nya dikuatkan. Nah, saya berharap kepada teman-teman kita yang terpilih ini betul-betul bisa kembali berjuang, bukan saja untuk masyarakatnya, tapi juga untuk lembaganya. Bagaimana agar lembaga DPD RI ini betul-betul diperkuat sehingga hope atau harapan daripada masyarakat terhadap lembaga DPD RI ini bisa tercapai, bisa terpuaskan. Jadi mengurangi kesenjangan fungsi dan kewenangan Betul. dibanding DPR RI tadi. Betul sekali. Karena DPR tadi sekali lagi dia berbasis kepada penduduk, sedangkan DPD tidak. Jadi walaupun penduduk kita 4 juta, Jawa Barat 40 juta, tetap 4, sama. Tapi kalau DPR Jawa Baratnya sudah berapa, udah gak kehitung. Kalau kita hanya 11 saja. Nah itu. Baik. Nah, Bib, terkait tadi menyinggung terkait jumlah. Nah, ini kan ada 4 senator per daerah nih. Nah, mungkin dari Kalsel dengan kawan-kawan yang terpilih lainnya waktu itu dan selama 10 tahun terakhir ini, gimana cara membagi tugasnya? Apa membawa misi masing-masing atau ada konsolidasi dalam memperjuangkan Kalsel di sana, Bib? Jadi gini, di DPD itu kan ada 4 komite. 4 komite itu mitra kerjanya beda-beda. Kalau Habib ini kan sekarang komite 1 bidang politik, hukum, dan pemerintahan, termasuk bidang pertanahan, termasuk juga daerah otonomi baru. Jadi memang ada beda mitra kerja. Nah jadi, tapi kita biasanya kalau ada usulan seperti kita, contoh ada masyarakat yang meminta ada aspirasi mengenai bidang pendidikan dan kesehatan, walaupun bukan mitra kerja kita arahkan kepada sahabat kita yang lain yang disampaikan. Mungkin seperti itu bentuk daripada kerjasama kita bagaimana menampung aspirasi masyarakat. Kalau konsolidasi antar lembaga nih, Bib, dari DPD RI mungkin gimana sih dengan DPR RI atau dengan pemerintahan tadi, selain yang menyampaikan usulan-usulan tadi, gimana sih konsolidasi sehari-harinya, Bib, mungkin, Bib? Biasanya kalau sehari-hari tidak ada, tapi memang ada momen-momen tertentu kita mengajak kawan-kawan bisa nongki bareng, menyamakan persepsi gitu kan. Ya sebenarnya supaya satu tujuan, bahwa saling mengingatkan bahwa tujuan kita ini di Senayan adalah memperjuangkan masyarakat kita. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin dengan beberapa nama yang terpilih yang baru ini di pemilu kemarin, mungkin pesan Habib nih yang berpengalaman 10 tahun di DPD RI gimana nih? Ya tinggal semuanya ini kan niatnya baik. Tinggal bagaimana niat baiknya itu dijaga terus dan kinerjanya juga diperhatikan supaya ketika datang ke kantor itu memang tujuannya adalah untuk memperjuangkan aspirasi provinsi kita Kalimantan Selatan. Itu saja, sesimpel itu saja. Tinggal dilaksanakan saja. Baik. Nah, itu tadi pemirsa lanjutan terkait kinerja dan tata cara kerja oleh DPD RI di Jakarta. Masih menarik perbincangan kita, tapi kita harus kembali jeda untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.